Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, tema renungan firman Tuhan kali ini adalah merayakan kehidupan. Suatu ketika diadakan perlombaan melukis dengan tema keadaan damai sejahtera. Dari ratusan lukisan yang dilukis, akhirnya ada 2 buah lukisan yang memenuhi syarat. Tetapi para juri harus memilih satu di antara kedua lukisan itu. Lukisan pertama menggambarkan sebuah danau yang tenang. Permukaan danau yang dilukis itu bagikan cermin yang memantulkan kedamaian gunung-gunung yang menjulang mengelilinginya. Ada langit biru dan awan putih di atasnya. Semua yang memandang lukisan itu pasti akan berpendapat bahwa inilah lukisan yang terbaik menggambarkan kedamaian. Lukisan yang kedua menggambarkan pegunungan juga, namun tampak kering dan gersang. Di atasnya terlukis langit menghitam, tanda akan turun hujan. Di sisi gunung ada air terjun deras yang berbuih-buih, yang sama sekali tidak menampakkan kedamaian atau ketenangan. Tetapi ada sesuatu yang menarik dalam lukisan itu. Di balik air terjun itu tumbuh semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Di dalam semak-semak itu seekor burung pipit meletakkan sarangnya. Di tengah-tengah riuh rendah air terjun, seekor pipit sedang mengerami telurnya dengan tenang. Akhirnya juri pun memutuskan bahwa lukisan kedualah sebagai pemenangnya. Mengapa? Karena kedamaian bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, kesulitan, atau kesukaran. Damai sejahtera adalah hati yang tenang, sejahtera dan mengucap syukur meski berada di tengah keributan yang luar biasa. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah sapaan Yesus di tengah-tengah ketakutan yang dialami para murid sejak peristiwa salib dan kematian Yesus. Para murid takut, tetapi kemudian Yesus memulihkan keraguan mereka dengan memperlihatkan tangan dan kakinya serta memakan ikan goreng yang ada di depan mata mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah berita yang menguatkan dan memberi harapan bagi kita untuk merayakan kehidupan dengan penuh sukacita. Yesus sanggup memberi damai sejahtera yang sejati di tengah kesulitan, kesukaran, dan pergumulan. Yesus bangkit dari kematiannya. Yesus menunjukkan bahwa dirinya berkuasa atas maut dan kehidupan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan kematian pun tidak dapat menghentikan kuasanya. Kuasa Tuhan mampu menembus batas kemustahilan.
Yesus mampu membuat mujizat yang besar dengan kuasa-Nya. Yesus mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yesus adalah Allah yang hidup. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam 1 tahun terakhir ini banyak hal-hal yang membuat damai sejahtera dan sukacita kita hilang. Banyak sekali ketakutan yang kita hadapi akibat menyebarnya wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih belum dapat teratasi. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia mengalami krisis yang luar biasa berdampak bagi kehidupan manusia. Biasanya kita melakukan segala aktivitas sehari-hari dengan penuh kebebasan. Tetapi ketika pandemi ini melanda, seakan dunia ini berhenti seketika. Kita harus bekerja, bersekolah, beribadah dari rumah, dan semua aktivitas di luar rumah pun sangat dibatasi dan harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Meskipun saat ini sudah ditemukan vaksin untuk pencegahan virus corona ini, tetapi semua itu belum sepenuhnya membuat hati kita menjadi lebih tenang. Tetapi kita harus tetap optimis, mendukung pemerintah dan percaya serta mengandalkan Tuhan bahwa keadaan ini akan segera membaik. Di dalam menjalani kehidupan, kita selalu berdampingan dengan kesukaran dan ketakutan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus terus melangkah maju dengan iman dan pengharapan. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, menebus dosa kita dan merubah rasa takut menjadi damai sejahtera. Kuasa ajaib Yesus akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita percaya penuh kepadanya. Kebangkitan Yesus adalah merupakan tanda kemenangan dan damai sejahtera bagi kita untuk merayakan kehidupan yang baru, karena bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Bapak, Ibu guru dan teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, meskipun perayaan Paskah kita kali ini masih penuh dengan keterbatasan, kita hanya bisa beribadah secara online, tetapi semua itu tidak mempengaruhi kualitas kita kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segenap hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, meskipun dalam segala keterbatasan. Selamat Paskah bagi kita semua. Percayalah dengan segenap hati kita bahwa Tuhan akan merubah segala kekhawatiranmu, rasa takutmu menjadi damai sejahtera, sehingga kita bisa merayakan kehidupan yang baru dengan menjadi berkat bagi sesama, karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.